Pemirsa, kami ajak Anda kembali mengikuti jalannya persidangan Johnny G. Plate yang menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi menara proyek BTS dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Kita ikuti bersama berikut ini. Tuan Umum, bisa dimulai para penasihat hukum. Siap Yang Mulia. Oke. Minta tu nanti ya. Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 55 Pitsus TPK 2023 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Johnny Gerald Plate dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tolong pegang mic-nya Pak Johnny. Saudara sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Sehat ya, oke. Persidangan ini kita lanjutkan ya. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, hari ini adalah memberikan kesempatan kepada penasihat hukum saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada minggu yang lalu. Sudah siap dengan keberatannya? Siap Yang Mulia. Siap. Ya. Kalau bisa dibagikan dulu Pak. Silakan dibagikan dulu. Plastis kalau ada tolong disampaikan biar membantu majelis hakim untuk ya. Yang aslinya mana Pak? Semua asli. Itu semua asli. Oke. Tolong kasih udah pegang Pak. Sudah. Oke. Barangkali yang dibacakan adalah hal-hal yang kira-kira pokoknya Pak. Kalau ada aturan perundang-undangan barangkali bacakan, dianggap dibaca, begitu ya. Terima kasih Yang Mulia. Oke, silakan. Ya. Nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 55 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta 4 Juli 2023. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara nomor 55 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk dan atas nama terdakwa Johnny Gerald Plate. Sesuai dengan hak yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bersama ini kami mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDS 24 tanggal 16 Juni 2023. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya yang senantiasa menaungi kita semua sehingga dapat menghadiri persidangan hari ini. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk membacakan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Sebelum kami menguraikan nota keberatan kami ini, pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan kepada yang terhormat saudara penuntut umum bahwa nota keberatan atau eksepsi ini kami ajukan tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya yang kami yakini adalah sama dengan kami, yaitu untuk mencari keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, nota keberatan ini harus kami ajukan karena setelah kami membaca dan mempelajari dengan seksama surat dakwaan penuntut umum, kami berpendapat surat dakwaan aku tidak memenuhi persyaratan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 143 ayat 2 huruf B.
Padahal surat dakwaan memegang posisi yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena merupakan dasar pemeriksaan di muka pengadilan. Tuntutan pidana bagi terdakwa, tuntutan pidana bagi penuntut umum, pembelaan bagi terdakwa atau penasihat hukum, menjatuhkan putusan bagi hakim. Selain itu, alasan kami merasa harus mengajukan nota keberatan ini adalah karena kami melihat bahwa hampir seluruh uraian kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dalam surat dakwaannya tidak didasarkan pada fakta, bahkan bertentangan dengan hasil penyidikan. Padahal secara hukum, surat dakwaan harus didasarkan pada hasil penyidikan, sebagaimana dapat disimpulkan pada ketentuan 140 ayat 1 KUHP yang mengatur dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan. Keharusan bahwa surat dakwaan itu harus didasarkan pada hasil penyidikan juga disampaikan pada doktrin antara lain. 1. Profesor Akarim Nasution SH yang menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang ternyata cukup bukti terdakwa dapat jatuhi hukuman. Dan yang kedua, pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami khawatir apabila terdakwa tidak menggunakan haknya untuk meluruskan fakta-fakta yang tidak benar, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang sudah memasuki materi pokok perkara, persidangan yang mulia ini pun dapat tersesat berpandangan bahwa terdakwa sudah bersalah dan pendulum keadilan tidak lagi berdiri tegak di tengah, namun condong menghukum terdakwa. Karena bukankah dengan mendengar dakwaan penuntut umum, persidangan ini dapat tersesat dan berkesimpulan, sementara bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar, kuat non. Oleh karena itu kami perlu menyampaikan keberatan dan tanggapan sesuai pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga pendulum keadilan seimbang berdiri tegak, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dalam proses peradilan dalam persidangan pengadilan ini dapat berjalan dengan seimbang, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, asas equality before the law, persamaan hak di hadapan hukum, atau dengan kata lain, kita semua berharap akan terjadi persidangan yang adil, fair trial. Dalam kesempatan ini kami juga sangat berharap agar dalam repliknya nanti penuntut umum tidak menanggapi nota keberatan kami ini dengan hanya mengatakan nota keberatan kami ini sudah memasuki materi pokok perkara, karena sangatlah tidak adil dan tidak fair dan tidak berimbang apabila penuntut umum diberikan kebebasan mengungkapkan, membacakan materi pokok perkara, sedangkan kami dibatasi hanya boleh mengomentari hal-hal yang bersifat yuridis formal. Bukankah kita semua berharap sidang ini berjalan tidak memihak, berimbang, adil, dan fair? Oleh sebab itu kami minta dan berharap penuntut umum dalam tanggapannya atas nota keberatan kami ini dapat memberikan tanggapan atau jawaban atas seluruh isi nota keberatan kami ini, termasuk hal-hal yang menurut penuntut umum sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Kalaupun penuntut umum berpendapat bahwa nota keberatan kami ini sudah menyangkut materi pokok perkara, kami ulangi, menyangkut materi pokok perkara, seyogyanya demi keadilan, penuntut umum tetap menjawab seluruh isi nota keberatan kami demi menghasilkan produk hukum yang baik. Dengan kata lain, keadilan dapat ditegakkan dalam persidangan yang mulia ini. Majelis Hakim yang terhormat, sidang yang mulia. Melihat berita-berita yang telah beredar terkait perkara yang menjerat terdakwa, apalagi setelah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, kami percaya banyak orang, kalau tidak mau disebut hampir semua orang, terpengaruh dengan adanya berita-berita tersebut dan cenderung menganggap terdakwa seseorang yang bersalah dan sepatutnya dihukum seberat-beratnya dan melupakan asas praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesimpulan yang keliru dari berbagai pihak, termasuk persidangan yang mulia ini, dan untuk mengembalikan posisi harkat dan martabat terdakwa, izinkan kami untuk menyampaikan sekilas mengenai latar belakang pengadaan BTS, 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun anggaran 2021-2022. Selanjutnya akan disebut penyediaan BTS 4G yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Akuo.
Besar harapan kami, dengan uraian nota keberatan kami ini akan membuka pemahaman kita secara mendalam bahwa tidak ada sedikit pun niat terdakwa untuk melakukan perbuatan koruptif sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yang menarasikan seolah-olah terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lain yang terkait dengan perkara ini, antara lain terdakwa Anang Ahmad Latif, telah mengadakan penyediaan BTS 4G dengan tujuan dalam tanda kutip merampok uang negara. Apalagi dengan narasi bahwa seolah-olah atas inisiatif terdakwalah terjadi peningkatan target pembangunan jumlah BTS 4G sehingga menjadi 7.904 dalam periode 2021-2022 tanpa melalui kajian. Padahal faktanya program pembangunan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet, yaitu rapat terbatas kabinet pada hari Selasa 12 Mei 2020 pukul 11.09 waktu Indonesia Barat melalui video conference Presiden berada di Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat intern kabinet nomor 0092 tentang percepatan transformasi digital bagi UMKM, yang mana terdapat arahan dari Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Kemudian rapat terbatas kabinet pada hari Kamis 4 Juni 2020 pukul 13.36 waktu Indonesia Barat melalui video conference Presiden berada di Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat terbatas nomor R0108 tentang peta jalan pendidikan tahun 2020-2035 yang mana terdapat arahan dari Presiden kepada terdakwa untuk menyampaikan satu lembar daftar kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi yang berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan, baik yang dapat dilakukan oleh investasi swasta maupun pemerintah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka digitalisasi nasional. Berikutnya, rapat intern kabinet pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 10.57 waktu Indonesia Barat bertempat di Istana Merdeka Jakarta sebagaimana termuat dalam risalah intern rapat nomor R0179 tentang penajaman program atau kegiatan di bidang pangan, kawasan industri, dan Information and Communication Technology (ICT), yang mana dalam rapat tersebut Presiden menjelaskan bahwa 1. Berdasarkan perhitungan dari Menteri Keuangan Menkeu, terdapat penambahan ruang fiskal sebesar 179 triliun karena adanya kenaikan defisit APBN tersebut. Dari angka tersebut, 38 triliun digunakan untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang dan 9 triliun untuk kesehatan. Hal tersebut berarti masih terdapat ruang fiskal sebesar 131 triliun yang dikunci pemakaiannya hanya diperbolehkan digunakan untuk 3 hal yang memberikan return cepat, yaitu 1. Urusan yang berkaitan dengan pangan, 2. Urusan yang berkaitan dengan kawasan industri, 3. Urusan yang berkaitan dengan ICT. Kedua, berkaitan dengan ICT, Menteri Komunikasi dan Informatika agar memberikan penjelasan mengenai diperlukan atau tidaknya menara BTS maupun fiber optik bawah laut, pihak yang mengerjakan swasta atau pemerintah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ICT. Ketiga, para pemimpin kementerian atau lembaga agar menyelesaikan gambaran dan perkiraan anggaran untuk 2021 pada minggu ini, dalam kurung minggu 4 Juli 2020 sampai minggu 1 Agustus 2020. Hal tersebut penting karena pemerintah akan menyampaikan mengenai rencana APBN tahun 2021 pada tanggal 14 Agustus 2020, sehingga waktu yang tersisa saat ini sangat pendek. Rapat internal kabinet pada hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 13.28 waktu Indonesia Barat